Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajari Rahman. Saya mahasiswa aktif semester 4 Fakultas Teknik Universitas Sambung Mangkurat, Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review dua video YouTube sebagai tugas individu pada mata kuliah pemrograman mobile. Jadi langsung saja kita masuk. Jadi untuk tugas videonya itu kami diminta untuk mereview atau mengulas dua jenis video YouTube. Video yang pertama itu adalah tutorial atau langkah-langkah cara membuat aplikasi Android secara manual, murni dengan skill dan pengalaman. Video kedua itu adalah membuat aplikasi Android juga, tetapi dengan bantuan tools AI. Jadi langsung saja kita untuk masuk ke video pertama. Jadi, saya mengambil video dari YouTube freecodecamp.org yang berjudul Android App Development for Beginners, Your First App. Jadi, untuk video pertama ini, ia membuat aplikasi kalkulator tip sederhana. Tip di sini maksudnya tip restoran ya. Ya, jadi ia menggunakan Android Studio. Aplikasinya simple seperti pada gambar nih. Namanya aplikasinya TP. Aplikasinya statis dan hanya terdiri atas satu halaman. Namun meskipun videonya simple, ia demi langkah menjelaskannya itu secara fundamental. Apa sih yang terjadi di belakang layar? Mulai dari awal, ia membuat GUI atau Graphical User Interface, mengatur layout UI-nya, dan back-end logiknya. Dan setiap keputusan yang ia buat pun itu berdasarkan alasan yang jelas. Jadi meskipun memukul waktu yang cukup lama, itu sekitar 50 menit untuk aplikasi yang lumayan simpel ini, tapi ia itu sudah jelas paham apa yang terjadi, apa yang kode ia lakukan. Setiap baris kode ia tahu apa tujuannya. Ini yang menunjukkan bahwa keahlian dan pengalaman seseorang itu penting berbanding terbalik dengan video selanjutnya. Untuk video kedua, judulnya I made an Android app in minutes with this AI tool by Creator Magic. Jadi aplikasi yang ia buat adalah aplikasi cuaca untuk bersepeda. Dan ia ini menggunakan AI agent yang bernama Cursor. Ia cukup mengetikkan prompt atau perintah pada Cursor, maka Cursor akan secara otomatis membuat kodenya, membuat aplikasinya. Aplikasi yang ia buat, meskipun waktunya itu 10 menit saja videonya ini, dibanding yang tadi 50 menit, aplikasi yang ia hasilkan ini sudah lumayan kompleks, karena menggunakan integrasi API cuaca, disertai dengan GUI yang lumayan matang. Tapi selama video ini berlangsung, ia sama sekali tidak menganalisis kode yang dibuat oleh AI. Jadi para penonton itu tidak paham atau tidak tahu, bisa saja ia tidak tahu juga tentang apa yang terjadi di belakang layar itu. Ini salah satu kekurangan menggunakan tools seperti ini. Nah, jadi untuk kelebihan dan kekurangan ini, untuk developer manual itu sudah pasti kualitas kodenya itu sesuai tingkat keahliannya. Jadi dengan misalkan developer pemula itu pasti berbeda dengan developer yang sudah bertahun-tahun ada di bidangnya. Untuk membuat aplikasi pun pasti perlu waktu yang cukup lama. Bisa berjam-jam untuk aplikasi simpel, bisa bisa juga bisa berbulan-bulan juga atau bertahun-tahun untuk aplikasi yang matang. Nah, tetapi untuk setiap masalah yang muncul dapat bisa dipecahkan dengan logika dan pengalaman masing-masing. Jika tidak pun pasti banyak juga dokumentasi-dokumentasi yang ada di internet. Dari sini juga ia dapat mengetahui di mana letak kekurangan sistem yang ia buat dan bagaimana menghadapinya. Beda dengan pipe coder, kualitas kodenya sudah pasti tidak konsisten. Karena AI pasti menyesuaikan dengan perintah atau prompt yang diberikan. Meskipun waktu yang diperlukan itu sangat cepat, bisa hitungan menit saja membuat aplikasi. Tetapi untuk setiap masalah yang muncul, jika kita minta untuk memperbaiki, tanpa kita tahu sendiri apa masalah itu dan bagaimana mengatasinya, pasti AI akan mulai
berhalusinasi, mencari solusi terefisien pada waktu itu. Bisa saja solusi yang ia berikan saat ini itu memunculkan masalah lainnya pada masa akan datang. Ini yang dinamakan technical debt atau utang teknis. Ini bisa eh, menumpuk sebanyak fitur-fitur yang kita tambahkan. Jadi bisa makin banyak saja masalahnya yang tidak kelihatan sampai pada akhirnya itu tidak bisa kita ubah sama sekali lagi karena masalah-masalah yang tertumpuk tadi itu sudah saling berhubungan, saling berkaitan dengan sistemnya. Jadi kita tidak bisa mengubah arsitekturnya lagi karena sudah terlewat. Ini juga yang akan memunculkan banyak celah untuk hacker atau bagi eh, cyber kriminal lainnya. Dia dapat mengeksploitasi dan memanfaatkan aplikasi kita. Untuk itu, solusi yang saya ajukan itu adalah jadi seorang developer dengan plus seorang pipe coder. Jadi kita memiliki ilmu-ilmunya, ilmu dasarnya, secara fundamental, terus kita mewujudkan tujuan yang ingin kita capai itu dengan tools AI. Istilah yang saya temukan itu namanya adalah AI Augmented Developer. Dengan ini sudah pasti kualitas kodenya itu tinggi dan efisien. Karena kita tahu sendiri apa yang akan kita capai dan bagaimana kita ingin mencapainya. Kita bisa mengaudit kode yang dihasilkan oleh AI. Dan waktunya itu sudah pasti sangat cepat. Karena AI cuma perlu waktu beberapa menit saja untuk menggenerate aplikasi yang lumayan kompleks seperti tadi. Nah, untuk setiap masalah yang muncul pun, kita bisa menghadapinya, memecahkannya dengan logika dan alasan yang jelas, dengan pengalaman bisa juga, dengan dokumentasi bisa juga, tanpa halusinasi AI. Karena kita berikan eh, instruksi yang ketat. Ingin seperti apa solusi solusi yang ia generate ini agar tidak menyusahkan kita pada nantinya. Ini juga dapat mengantisipasi celah dan kekurangan sistem karena kita tahu di bagian mana ada lubang, bagian mana yang ada keretakan. Nah, jadi seperti itu solusi dari saya karena menurut saya sendiri eh, seharusnya kita lah yang memerintahkan AI, bukan kita yang bekerja untuk AI. Untuk tambahan, ada follow up question atau topik tambahan itu adalah pentingkah mengenalkan Android atau bahasa Kotlin sejak dini ke anak-anak SD sampai SMA di zaman sekarang? Menurut saya sendiri itu mungkin boleh saja, tetapi ada prioritas-prioritas yang lebih penting. Karena kita jika mengenalkan Android sudah pasti itu kompleks. Apalagi bahasa Kotlin, karena kita saya saja perlu waktu mulai dari dasar, mulai dari belajar pemrograman dasar, terus pemrograman eh, OOP atau Object Oriented Programming, terus masuk ke sini. Karena tidak bisa kita ajarkan langsung kepada anak-anak. Mungkin bisa untuk SMP atau SMA, tapi SD sudah pasti tidak bisa karena banyak prioritas-prioritas lain. Menurut saya sendiri, lebih baik kita mengajarkan sesuatu seperti cyber security karena mengutamakan bahwa privasi dan identitas digital sejak dini itu penting. Itu juga untuk membangun eh, computational thinking, cara berpikir komputasi atau logik. Ini untuk mempersiapkan mereka ingin menjadi seorang pengembang atau developer Android, web, atau yang lainnya. Yang penting ada dasar cara berpikirnya. Untuk untuk mau Android atau bahasa Kotlin itu bisa saja nanti. Karena kan tidak harus kita ajarkan Android, tidak harus juga pakai bahasa Kotlin. Yang penting itu adalah dasar berpikirnya, cara eh, memecahkan masalah. Menurut saya sih seperti itu. Mungkin itu saja presentasi hasil tugas individu saya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.